Hai semuanya, hari ini kita sharing yuk. Nah, udah lama banget nih nggak sharing sama kalian. Terakhir itu aku sharing tentang telon anak aku deh kalau nggak salah. Nah, kali ini aku mau sharing sama kalian. Mungkin ini untuk memasuki ke new normal, new habit. Jadi aku mau menyampaikan sedikit untuk teman-teman di rumah yang kalau mau berpergian, kalau emang perlu banget keluar rumah, apa aja yang perlu kalian persiapin, terus gimana yang harus kalian lakuin gitu saat kalian ada di luar, terus aman atau enggak kalian sebenarnya ada di luar. Nah, aku cerita sedikit. Aku juga sempat dapat cerita dari teman-teman aku yang sekarang jadi relawan COVID di Wisma Atlet gitu. Dan emang sih mereka cerita tuh makin banyak pasiennya yang datang gitu karena memasuki new normal ini. Jadi teman-teman aku tuh sering gitu himbau buat ayo dong kalian itu aware, boleh kalian keluar rumah tapi kalian harus tetap ingat kalau semua prosedurnya itu harus tetap dijalanin. Karena apa? Karena ini semuanya tuh demi keamanan kalian juga gitu. Karena kalian perlu tahu kalau seandainya kalian itu positif dan kalian harus dirawat di Wisma Atlet itu, satu ya, kalian itu harus di sana itu minimal banget itu 14 hari. Dan itu minimal ya. Kalau hasil pemeriksaan kalian itu mulus-mulus aja. Tapi kalau seandainya ada efek lainnya dari selama kalian 14 hari itu, kalian tuh akan diperpanjang gitu. Nah, di sini aku mau berbagi sedikit tips buat kalian yang mau keluar rumah. Kita langsung aja ya. Aku di sini nggak mau bahas tentang apa itu virus corona dan dari mana dia datangnya dan sampai kapan dia akan hilang. Aku nggak bakalan bahas itu karena aku belum terlalu mahir tentang ilmu itu. Oke. Nah, biasanya aku bawa paper bag kayak gini yang isinya tuh udah lengkap banget sama starter kit aku buat kalau keluar rumah. Itu biasanya dimulai dari yang kelihatan dulu ya. Itu ada botol minum. Biasanya aku sama keluarga itu kalau mau keluar bawa botol minum, atau minimal kalau kita nggak bawa botol minum itu kita belinya tuh air kemasan gitu loh, bukan yang pesan es teh manis gitu atau pesan es jeruk gitu yang ditaruh di gelas gitu. Bukannya jijik, cuman menjaga keamanan. Selanjutnya itu aku punya pouch kayak gini. Ini pouchnya juga aku dapat gratis. Nah, pouchnya ini tuh isinya banyak banget. Dan ini adalah perlengkapan aku sama keluarga. Aku tuh biasanya kalau jalan bertiga dan biasanya kalau ke kantor emang cuma berdua sama suami. Dan rata-rata satu pouch ini sih isinya tuh nggak pernah aku ubah-ubah gitu. Jadi udah cukup semuanya. Nah, yang pertama itu udah pasti hand sanitizer. Di sini aku punya hand sanitizer itu ada 3. Nah, ini yang gel. Ini tuh isi ulangan gitu, botolnya aku pakai botol bekas gitu, aku isi aja. Ini yang gel, dan ini yang spray. Terus spraynya aku punya 2 karena apa, ini udah sisa dikit. Aku takut nanti tiba-tiba aku jalannya butuh waktu yang lama, terus tiba-tiba dia habis gitu, jadi aku bawa cadangan di sini. Ini itu alkoholnya semuanya udah di atas 80%. Ya, yang ini semuanya udah 80%. Nah, kalau bisa kalian kalau mau pakai hand sanitizer itu yang di atas 70%. Karena make sure virus itu bisa bukan hilang seutuhnya ya. Dia bisa membaur gitu dengan alkohol 80% gitu, di atas 80%. Nah, ini aku dapat dari klinik gitu, tempat anak aku imunisasi, dan ini aku beli di Century deh kalau nggak salah, Prima Protect ini brandnya kalau kalian mau cari. Dan ini enak banget di tangan, nggak bikin kering, sumpah ini nggak bikin kering banget. Karena yang gel ini tuh kenapa aku jarang pakai, ini tuh sisa segini, udah lama banget sisanya segini, karena ini tuh bikin kering dan bikin apa sih, setelah dipakai pertama kali tuh kayak agak ada hint panas-panasnya gitu di tangan aku, jadi aku nggak nyaman, makanya jarang banget aku pakai ini. Aku keseringan pakai yang ini, dan ini udah sisa sedikit banget, padahal ini baru 1 minggu deh kalau nggak salah. Ini dan aku juga punya ini, aku punya Dettol kecil ini. Biasanya aku pakai tuh kalau kayak buat
aku mau ke toilet umum gitu dan aku butuh bersihin tempatnya, itu aku biasanya pakai ini. Jadi aku taruh di tisu, terus aku lap dulu biasanya. Aku pakai ini. Sebenarnya sih kita kan nggak tahu ya virus itu hilang atau enggak dengan kita pakai hand sanitizer atau pakai Dettol tadi. Cuma minimal kita bisa menjaga diri kita dulu gitu loh di awal. Nah, ini ada sarung tangan. Aku punya sarung tangan. Kebetulan ini aku beli bukan pas lagi pandemi ya. Ini aku beli pas waktu anak aku lahir, dan aku beli sarung tangan medis ini buat jaga-jaga, sebenarnya buat rawat tali pusar anak aku gitu. Terus aku butuh ini gitu, aku pikir. Nah, aku belilah tuh satu kardus gitu, dan sampai sekarang masih ada. Ini biasanya aku pakai kalau aku lagi grocery shopping kayak gitu. Buat belanja bulanan juga biasanya aku pakai ini. Nah, yang selanjutnya aku punya tisu basah. Nah, ini aku punya yang ini antiseptik yang Me Too Baby. Ini buat aku sama suami. Di sini juga formula grade, jadi kayaknya kalian bisa buat lap-lap sendok atau tangan mungkin sebelum kalian makan. Nah, di sini aku bawa juga Pure Baby. Ini buat anak aku. Jadi aku bawa dua, yang satu buat aku sama suami dan yang satu buat anak aku gitu. Lalu aku bawa, ini ada vitamin. Di sini vitamin, aku punya vitamin yang botolan kayak gitu dan itu ready di rumah. Nah, biasanya suka lupa tuh minum yang kayak gitu. Jadi biasanya aku sediain yang kayak gini di dalam pouch gitu, atau di dalam tas juga ada. Karena ini kan enak ya, bisa sekalian diemut gitu, nggak perlu minum air putih. Jadi ini biasanya kalau ketinggalan berguna. Kalian jangan lupa minum vitamin C ya. Minimal 1 hari tuh 1 kali deh kalian minum. Karena kita kan nggak tahu imun tubuh kita itu sehat atau enggak, kuat atau enggak melawan virus. Syukur-syukur sih buat kalian yang di luar sana tuh semuanya sehat. Oke. Lalu selanjutnya aku punya masker. Nah, di sini kenapa aku punya masker medis? Ini aku dapat juga waktu anak aku imunisasi. Sumpah kliniknya tuh baik banget. Jadi aku dikasih starter kit gitu. Isinya tisu antibakterial, terus maskernya cuma dapat 2. Tapi lumayan banget tuh. Isinya ada 2. Terus aku nggak mau buka ya. Terus sama aku dapat hand sanitizer, terus sama dapat Google gitu, kacamata yang gede gitu. Aku punya masker ini tuh buat cadangan juga di tas. Jadi kalau seandainya aku juga pakai masker kain gitu, sehari-hari sih pakai masker kain. Cuman ini biasanya aku pakai kalau seandainya masker kain aku itu nggak sengaja kejatuh gitu dan aku nggak punya cadangan, jadi aku selalu bawa ini buat cadangan gitu, buat jaga-jaga takutnya masker kainnya jatuh gitu. Terus sama kayak waktu kemarin tuh aku lagi jalan sama adik aku ke supermarket gitu, terus untungnya aku bawa ini, dan ada kayak ibu-ibu udah tua gitu, dia lupa pakai masker dan dia nggak boleh masuk, jadi aku kasih deh satu gitu. Karena ya itu sekarang tuh tempat perbelanjaan atau tempat restoran gitu diwajibin gitu pakai masker. Jadi kalian jangan lupa pakai masker. Nggak bakalan bikin kalian repot kok, cuma pakai masker doang. Dan tinggal dipakai simple, tinggal digantungin di kuping. Kalau pakai yang hijab, ada yang buat hijab gitu kan. Nggak repot, jadi tolong banget buat kalian tuh pakai masker minimal. Apalagi yang kita tahu sekarang virusnya itu kan menyebar ya di udara, jadi ya minimal jaga-jaga. Selanjutnya aku bawa tas. Ini di luar dari virus ya, cuman ini kan udah digalangkan banget di Indonesia dan di Jakarta juga. Ini aku juga sempat lupa kemarin, makanya ini aku dapat dari Alfamart. Ini aku beli ya, harganya 5.000 deh kalau nggak salah. Ini ada tulisannya tuh say no to plastic. Ini cukup buat belanja gitu kalau kalian lagi pengen ke Alfa atau pengen ke Indomaret atau pengen belanja yang kecil-kecil. Ini cukup kok. Biasanya aku sih taruh satu plastik gitu yang besar, itu yang paper bagnya IKEA yang gede gitu. Nah, itu buat belanja bulanan biasanya aku pakai, karena sekarang supermarket tuh emang udah meniadakan plastik gitu loh. Yang aku datengin sih dari beberapa supermarket, dia udah meniadakan itu. Paling dia kasih kardus.
Dan terakhir dari pouch ini itu ada alat makan. Ya, aku bawa biasanya alat makan. Biasanya bawa alat makan nih satu set kayak gini. Biasanya ada sendok, garpu, sama sedotan sih kadang suka lupa. Cuma ini kebetulan lagi aku taruh di sini gitu. Nah, ini biasanya aku bawa buat makan di luar karena aku sama suami itu masih sering jajan di luar gitu. Yang kita lagi pengen gitu pulang kantor mampir dulu gitu kan, cuman emang biasanya aku bawa alat makan sendiri gitu, jadi nggak pakai alat makannya mereka. Biasanya kalau emang lupa banget ya udah mau nggak mau deh pakai tangan gitu. Dan kayak makanan yang berkuah atau kalau nggak kita biasanya langsung ganti rute gitu buat makan yang bisa pakai tangan gitu. Oh iya, satu lagi biasanya aku tuh sedia air. Nah, biasanya satu lagi aku pakai ini nih. Nah, ini isinya bukan ini ya, bukan isi air mineral. Ini tuh isinya air, ada sabunnya tuh, kalian bisa lihat. Ini warna pink. Ini aku campur sama hand wash. Jadi biasanya ini tuh aku taruh di motor gitu, dan selalu aja di motor. Jadi setiap kita mau naik motor atau mau mampir ke restoran gitu atau ke tempat makan, kita cuci tangan dulu pakai ini dan dibersihin lagi pakai si tisu basah gitu. Repotnya ya lagi kayak gini zamannya, jadi ya sebisa-bisa kita buat jaga diri kita lah gitu. Ini airnya udah sisa sedikit juga, aku bakalan tambah terus tuh. Ini ada busanya tuh ya. Tuh, jadi ini beneran air sabun. Nah oke, itu tadi pouch starter kit aku yang emang penting buat aku dan nggak pernah ketinggalan gitu buat kebutuhan aku sama keluarga. Nah sekarang aku mau lanjut ke kasih tips ke kalian buat beberapa contoh masker yang biasa aku pakai. Aku bukan mau bahas tentang bahannya, tapi ini tuh lebih ke kenyamanan ya. Ini tuh aku versi aku sendiri karena aku kan pakai hijab ya, jadi aku butuh banget masker yang bener-bener nyaman dipakai buat sehari-hari. Dan aku juga kerja biasanya kalau di kantor itu sampai 8 jam atau bahkan bisa lebih kalau lagi lembur. Itu emang butuh banget masker yang nyaman gitu. Dan aku ada beberapa masker dan ini aku cari tuh dari beberapa merek gitu loh. Nah ada sih beberapa juga favorit aku. Aku mau kasih tahu sedikit. Ini masker aku punya, tapi yang bahan buat kaitannya itu karet gini. Nah, jujur aku suka sama bahan ininya dan tipe maskernya ini karena pas banget di muka nih kayak gini. Tuh. Cuma yang aku nggak suka itu adalah ini si karetnya. Kalau aku taruh di kuping, terus jadi dia di dalam gitu, itu aku nggak kuat. Sampai makan siang aja aku nggak kuat. Itu sampai jam 12 itu kuping aku udah sakit banget. Jadi biasanya aku akalin buat yang kayak gini nih, yang nggak nyaman, itu aku pakai ini. Ini tuh penjepit pembatas. Jadi masker kalian tuh bisa kalian taruh di sini nih. Ini bisa kalian adjust. Tadinya kalau kalian mau pakai yang nomor 3 aja, nggak mau yang kencang-kencang banget. Nah jadi dia kayak gini kelihatannya. Nah ini nanti kalau kalian masih kesempitan bisa kalian taruh di depannya lagi gitu. Nah kayak gini. Ini mempermudah banget kayak gini. Ini tuh ada banyak deh versinya. Cuman yang ini aku dapat dari teman kantor aku. Dan biasanya tuh ada yang kayak model tarik gitu, sama ada yang model renda-renda gitu. Lucu-lucu sih biasanya yang kayak gini. Buat pembatas atau apa ya, atau penjepit namanya, aku juga nggak paham sih namanya apa. Cuman ini bisa buat menyambung masker kalian gitu. Oke, selanjutnya aku punya dari brand underwear, dan dia nyiapin masker dan ini enak banget karena dia ada tali kayak gini tuh. Jadi kalau kalian pakai itu tinggal dipakai kayak gini. Ini iket. Nah, tinggal kalian iket gitu di belakang dan itu gampang banget. Ini biasanya favorit aku banget sih.
Cuma kan bosan ya pakai yang kayak gini terus, jadi emang butuh banget banyak varian masker gitu. Dan ini salah satunya yang favorit aku, dan ini juga bahannya enak banget, terus nggak bikin ngap gitu di muka, dan itu enak. Penting loh ya, kalian wajib pakai masker, tapi tetap juga ingat kenyamanan diri sendiri. Jadi carilah masker yang nyaman buat kalian gitu. Yang selanjutnya aku punya bahan scuba. Ini dari Pop Your Heart. Aku beli bundling gitu sama suami, dan ini scuba yang di kuping, tapi yang nyaman banget. Aku tanpa pakai penyambung masker tadi itu udah enak juga. Jadi cukup ditaruh di kuping itu udah enak banget. Gini. Nah, dia ini bahannya enak juga sih, dan cara nyucinya tuh nggak boleh di mesin cuci atau dikucek gitu, nggak boleh. Jadi cukup direndam aja. Pakai yang aku sih biasanya pakai desinfektan si Dettol itu gitu, dan pakai air panas yang 100 derajat gitu, yang lagi mendidih gitu kan. Kalian langsung tuangin Dettol sedikit, terus langsung masukin deh maskernya kayak gitu. Jadi nggak perlu digiling barengan sama mesin cuci. Nah, itu tadi masker aku yang bahannya scuba, yang buat di kuping juga. Nah, aku juga punya nih masker hijab. Ini juga super enak dan super nyaman di aku. Buat hijab tuh enak banget nih, yang bahannya kayak gini. Dia walaupun karet, tapi dia emang didesain buat yang hijab. Jadi dia kayak gini. Nih aku kasih lihat ya. Oke, ini enak banget juga, dan ini salah satu favorit aku. Nah, ini tuh salah satu brandnya temen aku yang jual, namanya Cotton Nona. Nah, kalau kalian mau, nanti aku taruh linknya di sini. Nah, aku kasih lihat dalamnya, bentuknya tuh kayak gini. Ini untuk dagu tuh udah pas ya, dari hidung sampai ke dagu itu udah pas. Jadi dia nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang. Nah, tapi dia itu di dalamnya kayak gini nih. Nah, dia tuh 3 lapis gitu. Nah, bisa kalian masukin tisu di sini. Jadi ya enak banget deh pokoknya pakai ini. Bahannya juga adem, enak kok, nggak bikin keringetan gitu, yang nguap gitu loh. Kan kalau kita kelamaan pakai masker tuh suka muka jadi glowing gak jelas karena keringet gitu kan. Jadi itu bahannya enak kok, gak bikin keringetan. Aku udah pakai itu sekitar 2 harian pakai itu, dan itu enak. Nah, aku juga punya masker buat anak aku. Nah, ini salah satu masker favorit aku juga karena brand underwear itu. Ini yang buat anak, itu lucu banget kayak gini, kecil, mungil, dan anak aku tuh suka. Dia tuh kebetulan mau pakai masker, cuma sekarang ini agak meronta aja. Nah, tapi ini enak kalau buat cari yang buat anak, itu pakai brand ini juga nggak apa-apa kok. Ini udah enak. Nanti tinggal kalian tambahin face shield atau topi yang ada face shieldnya itu juga aman. Oke. Itu tadi beberapa jenis masker yang menurut aku di aku itu works banget, dan itu pas banget buat aku yang berhijab. Buat kalian yang berhijab, mungkin kalian butuh masker yang nyaman banget di kalian. Itu tadi ada dari Cotton Nona yang punya temen aku. Itu bagus juga dari Pop Your Heart, tapi kalian bisa pakainya di dalam. Dan yang satu lagi tadi yang brand underwear itu banyak banget di online shop. Kalian bisa cari di Shopee juga ada, di Tokopedia juga banyak. Bahkan waktu itu aku pernah beli di supermarket gitu, sekalian belanja bulanan itu ada dia. Cuma nggak ada yang hijab, adanya yang buat biasa gitu loh, yang buat earlobe, bukan yang ada iketannya kayak gitu. Mungkin kalian punya versi kalian sendiri, favorit kalian sendiri maskernya, boleh aja. Yang penting kalian tetap jaga diri kalian, tetap lindungi diri kalian. Seberapapun merek masker kalian, yang penting itu
nyaman buat kalian, itu yang penting karena masker dipakai terus kan, jadi yang penting bikin nyaman. Oke, sekian video dari aku tentang sharing kali ini, semoga bermanfaat buat kalian di masa pandemik ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap jaga kenyamanan, dan jaga kebersihan yang penting. Oke, sekian video dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.